Hai guys, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah sopir taksi membantai para gangster dan mafia ganas secara kejam dan brutal. Wow. Di balik keganasan sang sopir tentu ada sebab musababnya. Apakah ini balas dendam? Bergenre crime action, film berjudul Bola Sangkar ini diperankan oleh aktor-aktor terbaik Prindavan. Ada Chiranjeevi, Tamana, Kartik Suresh, Tarun Arora, Murli Sharma, Sawar Ali, dan masih banyak lagi. So, tanpa berlama-lama, kita langsung saja saksikan keseruan alur cerita filmnya. Yo, let's go! Maraknya dan ciwi-ciwi di kota Kolkata saat itu membuat orang tua panik dan khawatir. Otak pelakunya tak lain adalah Alex, merupakan mafia yang mengendalikan bisnis gelapnya dari luar negeri. Alex ciwi-ciwi perawan itu kepada sultan-sultan dari penjuru dunia dengan harga sesuai spek lengkuk bodi para ciwi. Pihak kepolisian dibuat kewalahan bagaimana cara menangkap mereka karena inspektur mereka yakni Pak Rudra main mata dengan Alex. Dengan demikian, Pak Martan selaku komisaris kepolisian menugaskan seorang agen CBI untuk mengungkap dan menangkap Alex di Dubai. Namun percuma saja, geng Alex terlalu kuat dan ganas. Agen CBI itu malah dibantai tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kolkata, terlihat para warga merayakan hari suci mereka. Di momen itu, hampir saja terjadi kebakaran yang disebabkan konsleting arus listrik. Tapi untung saja, seorang pria berhasil menghalau kobaran api itu dengan trisula sakti. Dia adalah Sangkar, orang baru di Kolkata. Berkat aksi terpujinya, semua warga mendatanginya untuk mengucapkan terima kasih. Sangkar sendiri memiliki seorang adik bernama Maha Laksmi yang akan melanjutkan pendidikannya di Kolkata. Ketika Sangkar menemani Maha mendaftar di sebuah kampus seni, rektor di kampus itu menolak karena batas pendaftarannya sudah lewat. Sangkar kemudian menunjukkan hasil lukisan Maha semenjak mereka duduk di sana kepada Bu Rektor. Melihat hasil lukisan Maha yang begitu perfect, Bu Rektor pun langsung menerima Maha berkat skill melukisnya. Untuk menghidupi sang adik di Kolkata, Sangkar bekerja sebagai sopir taksi online. Di hari pertamanya bekerja, Sangkar mendapatkan penumpang seorang pengacara bernama Lasya. Merupakan pengacara kondang mengalahkan Hotman Paris. Tetapi menjelang sidang akan digelar, saksi dari kasus yang ia tangani malah dalam kondisi mabuk dan hal itu tentu tidak dibolehkan dalam persidangan. Di waktu yang tepat, Sangkar datang mencari Lasya untuk menagih ongkos taksinya yang kelupaan. Lasya yang tak ingin kalah dari persidangan nanti berencana menyuruh Sangkar sebagai saksi dari kasus yang ia tangani. Awalnya Sangkar menolak untuk dijadikan saksi palsu, tetapi karena kasus ini menyangkut nasib masa depan satu keluarga, Sangkar pun bersedia. Dan pada saat itu, Lasya menyuruh Sangkar berperan sebagai saksi yang tidak bisa bicara alias bisu, agar sidangnya cepat dimenangkan. Singkat cerita, sidang pun berlangsung lancar dan hakim memutuskan keluarga yang dibela oleh Lasya tidak bersalah. Bahkan pada saat itu, Lasya mendapat pujian dari Pak Hakim. Belum saja Pak Hakim mengetuk palu, Sangkar mendapatkan telepon dari Maha. Pak Hakim yang mengetahui dirinya dibohongi langsung menskors Lasya sebagai pengacara. Next, ketika Sangkar sedang membawa penumpang, Maha meminta untuk dijemput segera. Ya, karena pada saat itu lokasinya agak dekat dan masih satu jalur, penumpang itu menyuruh Sangkar menjemput adiknya terlebih dahulu. Penumpang itu tidak keberatan. Dan setelah mereka saling tanya, mereka berasal dari satu daerah. Dan penumpang tampan itu ternyata seorang pilot bernama Srikar.
Ketika Srikar melihat Maha, Srikar sangat terpesona dengan wajah cantik Mahalaksmi. Srikar. Bahkan di dalam taksi, Srikar terus memandang Maha sampai rumah. You my jobless, useless sister. Dan ternyata guys, Srikar masih satu keluarga dengan Lasya. Tepatnya, Srikar merupakan adik kandung Lasya. Sementara itu, pihak pemerintah dan kepolisian terus berupaya mengungkap jaringan-jaringan Alex yang meresahkan warga Kolkata. Kali ini Pak Martan merangkul komunitas sopir bajai dan sopir taksi untuk dijadikan informannya. Di sana, Pak Martan memperkenalkan otak-otak pelakunya kepada mereka. Yang pertama ada Bradley Chotu, adik termuda dari Alex, berperan menculik para ciwi-ciwi. Kemudian Charles, adik kedua Alex, bertugas membawa para ciwi ke luar negeri. Dan Alex, otak dari semuanya, ketua gangsternya. Tapi keberadaannya belum diketahui. Untuk itu, Pak Martan meminta bantuan kepada mereka untuk menghubungi pihak kepolisian jika mereka melihat simpatisan-simpatisan geng Alex. Berpindah ke Maha dan Srikar. Semenjak Srikar terpesona dengan keeksotikan Maha, Srikar terus mengikuti Maha. Namun ketika Srikar mencoba untuk komunikasi dengan Maha, Srikar diacuhkan. Maha sangat cuek. Meski Srikar berusaha mengejarnya. Di momen itu, Srikar bertemu dengan Sangkar yang sedang mengawasi Maha. Srikar yang tak ingin Sangkar berpikir negatif terhadapnya segera minta maaf. Bahkan di sana, Srikar mengungkapkan perasaannya kepada Maha di hadapan Sangkar bahwa ia menyukai Maha semenjak pandangan pertamanya. Sangkar tidak marah, justru Sangkar menyarankan Srikar menemui Maha secara langsung di rumahnya sebagai bukti keseriusannya. Selanjutnya, ketika Sangkar sedang menunggu orderan taksi, Sangkar melihat kawanan Bradley Chotu sedang beroperasi di sebuah pasar. Tak pakai lama, Sangkar langsung menghubungi pihak kepolisian dan detik itu juga kawanan Chotu digerebek polisi. Dari penggerebekan itu, kepolisian berhasil menangkap para penjahat dan berhasil membebaskan ciwi-ciwi yang disekap. Alex yang mengetahui hal itu sangat marah dan segera menyuruh Charles menghubungi Chotu untuk mencari informannya. Beberapa jam kemudian, Chotu berhasil mendapatkan foto Sangkar sebagai informan. Detik itu juga, Chotu langsung menyuruh anak buahnya menangkap Sangkar di lokasi yang sudah diterimanya dari seseorang. Saat itu, Chotu berhasil menangkap Sangkar dan menyuruh anak buahnya mengeksekusinya secara kejam. Ketika Chotu dan geng-geng sedang merayakan keberhasilannya menangkap Sangkar, tiba-tiba Sangkar nongol di depan pintu, membuat mereka sangat terkejut. Dan tak diduga, ternyata Sangkar sangat jago. Jago bela diri dan membabat habis anak buah Chotu hingga tak tersisa. Bahkan saat itu, Sangkar mengakui bahwa dirinya seorang tukang cincang kejam yang menyamar jadi sopir taksi. Sangkar juga memberitahu Chotu bahwa dirinya tidak dikirim oleh siapapun. Justru Sangkarlah yang mencarinya sejak lama. Selepas itu, Sangkar langsung mengeksekusi Chotu secara brutal. Di rumahnya, Sangkar ternyata sudah mempersiapkan berbagai senjata. Meskipun Sangkar terlihat sangat ganas dan kejam, Sangkar ternyata sangat penyayang. Selanjutnya, atas tewasnya sang adik, Charles langsung turun tangan untuk melihat TKP. Di dalam ruangan pembantian itu, mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun terkait jejak pelakunya. Charles hanya bisa membayangkan bagaimana sang adik dicincau dengan brutal. Charles sangat marah. Ia juga mendapatkan firasat buruk bahwa target selanjutnya adalah dirinya. Untuk itu, Charles harus mencari pelakunya apapun caranya. Pada saat itu, Charles melihat sebuah kapal bersandar di dekat TKP. Charles berencana melacak pelaku pembantian adiknya lewat CCTV kapal tersebut.
Selanjutnya, tak tanggung-tanggung guys, untuk membuktikan keseriusan cintanya kepada Maha, Srikar langsung mengutus orang tuanya ke rumah Maha untuk melamarnya. కోడలుగా చదువుకుంటుంది అంతే ఏమా నీకు మా వాడి ఇష్టం Dan singkat cerita, tanpa obrolan yang panjang, Sangkar dan Maha pun menyetujui niat baik keluarga Srikar, membuat Srikar berbunga-bunga. Sementara itu, setelah Charles berkunjung ke kapal pesiar di samping TKP pembantaian adiknya, Charles berhasil melacak pelakunya. Tetapi saat itu wajah pelaku tidak terlihat. Charles hanya melihat pelaku sedang teleponan. Untuk itu, Charles berencana mencari hacker untuk melacak panggilannya di area tersebut. Karena inilah satu-satunya cara Charles mengetahui siapa orang tersebut. Selanjutnya, pertunangan Maha dan Srikar pun berlangsung meriah. ఆడపడుచు పెత్తను నా Di momen itu, Lasya kembali bertemu dengan Sangkar. Lasya sangat kesal dan marah kepada Sangkar karena Sangkar telah membuat dirinya diskors menjadi pengacara. నిశ్చితార్థం Setelah mereka adu mulut, mereka baru sadar ternyata mereka sudah menjadi ipar dari adik-adik mereka. ఆపండి ఆపండి Lasya yang mengetahui hal itu mencoba menghentikan jalannya acara pertunangan Maha dengan Srikar. Lasya tidak setuju menjadi ipar Sangkar yang telah membuat dirinya diskors. Tapi hal itu tidak dibiarkan Srikar, malah di sana Lasya tidak diperdulikan. ఇక్కడ నుంచి నాలో ఉన్న క్రిమినల్ Untuk membalaskan dendamnya kepada Sangkar, ketika Lasya menemani Srikar dan Maha sedang piknik, Lasya mengeprank Sangkar. Lasya memberitahu Sangkar bahwa Maha diculik oleh penjahat. Seketika Sangkar langsung panik menuju mereka. మిలేనియం పార్క్ దగ్గర Tetapi sesampainya di sana, Sangkar melihat Maha bersama Srikar. చూసావా సిస్టర్ కిడ్నాప్ అయిందని Lasya membohonginya. Mengetahui hal itu, Sangkar sangat marah kepada Lasya. Bahkan untuk melampiaskan kemarahannya, Sangkar meninju tembok di sampingnya hingga lebur. Membuat Lasya seketika terdiam. ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి జోక్స్ చేయకు ఏంటి సీన్ రివర్స్ అయినట్టుంది Berlanjut ke Charles. Setelah Charles menyewa para hacker untuk melacak pelaku pembantaian adiknya yakni Sangkar, para hacker berhasil melacak sinyal handphonenya. Di waktu bersamaan, ketika Maha sedang berbelanja dengan Lasya, Lasya menyuruh Maha menghubungi Sangkar untuk menemui mereka. Secara otomatis, di monitor para hacker, sinyal panggilan handphone mengarah ke lokasi Sangkar. పొలంగైతే చాలు సార్ లొకేషన్ లాక్ చేసేయచ్చు 2 menit kemudian, para hacker berhasil mengunci lokasi Sangkar. గాట్ ఇట్ సార్ Dan Charles langsung mengerahkan anak buahnya menangkap Sangkar di lokasi yang sudah dibagikan. సార్ Tetapi ada yang aneh guys, sinyal handphone yang mereka kunci mengarah ke mereka. Anak buah Charles segera bersiap-siap dan berjaga di depan pintu lift. Dan faktanya, orang yang berada di dalam lift adalah jasad anak buahnya. Dan tiba-tiba, Sangkar datang dari balik jendela bak superhero. Dengan keahlian tembak-menembaknya, Sangkar berhasil membehadi semua anak buah Charles tanpa perlawanan. Charles yang melihat keganasan dan kengerian Sangkar langsung berlari untuk kabur. Namun Sangkar tak membiarkan mereka lolos begitu saja. Dengan samurai di tangannya, Sangkar mensat-sat tubuh anak Charles tanpa sisa. Bahkan Charles tak mampu menghindari keganasan dari Sangkar. Dalam momen menegangkan itu, Charles ditelepon oleh Alex. कौन है बे तू Sangkar kemudian mengangkat teleponnya dan memberitahu Alex bahwa ia telah membantai Charles. Sangkar juga memperingatkan Alex bahwa tak lama lagi ia akan meluluhlantahkan jaringan mafianya. Selepas itu, Sangkar langsung mengambil semurainya dan di waktu bersamaan, Lasya datang untuk mencari Sangkar. Tepat di depan mata Lasya, Sangkar memotong kelapa Charles dengan amat kejam.
Melihat pemandangan yang begitu mengerikan, Lasya sangat takut kepada Sangkar. Lasya tak menyangka Sangkar seorang tukang bantai yang amat kejam. Sangkar tidak keberatan Lasya mencapnya sebagai tukang bantai kejam. Bahkan di sana Sangkar mengakui dirinya bahwa di masa lalunya ia lebih kejam dari apa yang ia saksikan. Mengetahui hal itu, Lasya tidak akan membiarkan adiknya menikah dengan Maha, adik tukang bantai. Mendengar hal itu, Sangkar pun mengeluarkan fakta mencengangkan, yang ternyata Mahalaksmi bukanlah adik kandungnya. Lantas, siapakah Mahalaksmi dan Sangkar yang sebenarnya, guys? Dan beginilah kisah masa lalu mereka. Satu tahun yang lalu bertempat di Hyderabad, Sangkar merupakan preman paling ganas di Hyderabad. Saking terkenal akan keganasannya, Sangkar sampai-sampai membuka jasa tukang pukul bagi kaum-kaum lemah yang suka diganggu oleh para gangster. Hal ini membuat Sangkar digemari banyak orang. Pada saat itu, namanya juga bukan Sangkar. Ia lebih terkenal dengan nama Bola. Bola Sangkar. Suatu malam saat ia pulang dalam kondisi teler parah, orang tak dikenal menikamnya dari belakang. Maha yang waktu itu belum tahu siapa Sangkar langsung berhenti dari motornya kemudian menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana, pihak rumah sakit menolak. Pihak rumah sakit tidak mau menanganinya karena Maha belum lapor polisi. Meski saat itu ia belum tahu siapa Sangkar, Maha terus memohon agar pihak rumah sakit segera menangani Sangkar karena kondisinya sangat parah. Dan terpaksa agar pihak rumah sakit segera menangani Sangkar, Maha mengakui Sangkar merupakan kakak kandungnya. Singkat cerita, setelah dokter mengecek kondisi Sangkar, Sangkar sangat membutuhkan darah. Untung saja saat itu Maha punya golongan darah sama dengan Sangkar. Dan setelah Maha mendonorkan darahnya kepada Sangkar, kondisi Sangkar menjadi stabil. Setelah itu, Maha langsung pulang. 2 bulan kemudian bertempat di rumah Maha, Narsing dan para preman datang memaksa ayah Maha menjual rumah beserta tanahnya untuk dijadikan lahan parkir. Namun pada saat itu ayah Maha menolak karena itu adalah satu-satunya warisan dari leluhurnya. Narsing terus memaksa dan mengancam jika mereka tidak setuju, Narsing akan menghancurkan rumah mereka secara paksa. Untuk menghentikan niat Narsing menguasai rumah mereka, Lasmini kakak Maha pun menyewa Sangkar untuk menghadapi Narsing. Saat itu, Sangkar belum tahu Maha pernah menyelamatkan nyawanya. Singkat cerita, setelah budgetnya disepakati, Sangkar dan anak buahnya pun langsung standby di rumah Maha. Tak berselang lama, utusan preman Narsing pun datang. Tetapi baru saja mereka melihat Sangkar, preman sewa Narsing pada ketakutan. Mengetahui hal itu, Narsing menghubungi Sangkar. Narsing akan memberikannya uang 1000 kali lipat asalkan ia berhasil mengusir keluarga Maha dari rumahnya. Ya, karena pada saat itu Sangkar sangat tergiur dengan tawaran Narsing, Sangkar membatalkan kerjasamanya dengan keluarga Maha. Bahkan pada saat itu, Sangkar memaksa ayah Maha menandatangani surat jual belinya. Serta Sangkar memberinya waktu 10 hari kepada mereka untuk tinggal di sana. Atas keberhasilannya mengkudeta keluarga Maha, malam itu Sangkar dan geng-gengnya mengadakan pesta di sana. Di momen itu, karena dalam kondisi teler parah, Sangkar menangis dan sangat terharu. Sangkar mencurahkan semua isi hatinya akan kesedihannya tidak bisa mengetahui orang yang menolong nyawanya saat ia ditikam 2 bulan lalu. Maha yang mendengar curahan hati Sangkar hanya diam. Maha tidak mau memberitahu Sangkar.
Sangkar juga mengatakan jika ia menemukan orang tersebut, Sangkar akan memberikan semua uangnya dan rumah itu. ఇచ్చేస్తా అంటున్నాడు డాక్టర్. Mendengar hal itu, Lasmini langsung memberitahu Sangkar bahwa orang yang ia bicarakan tak lain adalah Mahalaksmi. Tapi saat itu Sangkar tidak percaya karena mereka menguping pembicaraannya. Sangkar menganggap mereka berbohong dan hanya menginginkan uang dan sertifikat tanahnya saja. ఎలాంటి వాళ్ళనైనా మార్చగలం. Meski demikian, meskipun Sangkar dan anak buahnya berbuat tidak baik kepada mereka, keluarga Maha selalu memberikan mereka makan dan minum. Bahkan ayah dan ibu Maha menganggap mereka sebagai keluarga yang kocak. ఈ దంచడంలో చాలా ప్రశాంతత ఉందండి. ఇది పోసి Suatu malam, ketika Sangkar pulang dalam kondisi teler, Maha menemuinya dan memohon dengan lemah lembut agar ia mau mengembalikan sertifikat tanahnya. Karena bagi Maha, sertifikat tanah tersebut adalah satu-satunya masa depan keluarganya. Tetapi Sangkar tidak menggubris hal itu. Sangkar mengacuhkan Maha. నేను చెప్పేది విను. కాలేజ్కి వెళ్ళింది బాబు. Keesokan harinya, ketika Maha pulang dari kampus, Sangkar tak sengaja melihat Maha diculik oleh anak buah Bradley Chota. ఆల్ సెట్. గుడ్ టు. వచ్చేస్తున్నాడు. Tapi tak berselang lama, Sangkar datang untuk menyelamatkan Maha. Tanpa pikir panjang, Sangkar membabat habis para preman satu persatu. Dengan cepat, sebelum mereka kabur dari tempat itu, Maha mengambil harddisk milik Chotu yang menjadi bukti kejahatan-kejahatan mereka. Atas aksi terpujinya itu, Bola Sangkar mendapatkan pujian dari semua orang tua ciwi-ciwi yang ia selamatkan. నా కూతురుతో పాటు ఇంతమంది Bahkan Sangkar dianggap dewa penyelamat oleh ayah Maha. అబ్బాయిలకి శ్రీరామ రక్షయ్య. కదయ్యా. Bola Sangkar yang mendapatkan pujian tulus dari Maha langsung terenyuh. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Seakan-akan keluarga Maha telah memperlihatkannya nilai kebaikan yang sejatinya. Hari itu juga Bola Sangkar menemui Narsing untuk mengambil sertifikat tanah milik keluarga Maha yang telah ia ambil. Bola Sangkar juga memperingati Narsing jika ia berani mengganggu keluarga Maha, ia sendiri akan turun tangan. Sementara itu, mengetahui harddisknya diambil oleh Maha, Chotu dan Cerlas sangat marah dan malam itu juga mereka langsung menyerang rumah Maha. Dalam penyerangan itu, Chotu membehade ibu Maha hingga tewas. Maha dan sang ayah mencoba untuk kabur, tetapi Chotu membehade mereka dan sang ayah harus tewas di tempat. Maha berusaha untuk kabur membawa bukti kejahatan Chotu dan Cerlas. Namun Chotu dan Cerlas tak membiarkan hal itu. Chotu menusuk Maha dan Cerlas menghantam kelapa Maha hingga tak berdaya. Bola Sangkar yang secara kebetulan lewat di depan rumah Maha langsung menghentikan mobilnya untuk melihat kondisi Maha. Kondisi Maha sangat parah. Bola Sangkar langsung membawa Maha ke rumah sakit. Dan disinilah Sangkar baru tahu lewat bu dokter itu bahwa Maha pernah menyelamatkan hidupnya 2 bulan lalu. Mahalah yang mendonorkan darah untuknya. కాపాడింది. Seketika Bola Sangkar menangis menyesali apa yang telah ia perbuat terhadap keluarga Maha. Singkat cerita, setelah dokter mengoperasi Maha, dokter menyuruh Sangkar membawa Maha ke spesialis bedah sesegera mungkin. Tanpa pikir panjang dan tak peduli besar biayanya, Bola Sangkar langsung membawa Maha ke rumah sakit mahal agar Maha bisa pulih kembali. పేషెంట్ కోమాలో నుంచి బయటకు వచ్చింది. Setelah beberapa hari Maha dirawat di sana, Maha sadar dari koma. Tetapi dokter memvonis Maha mengalami hilang ingatan. Maha hanya mengingat Sangkar, orang yang membawanya ke rumah sakit. Bahkan saat itu, Maha mengakui Sangkar sebagai kakak kandungnya. Semenjak saat itulah, karena Maha tidak punya siapa-siapa lagi, Bola Sangkar merawat Maha dengan penuh kasih sayang.
dan bola Sangkar sangat takut kehilangan Maha. Selepas Sangkar menceritakan semua kebenarannya, Lasya sangat terharu. Sangkar juga menceritakan kepada Lasya, tujuan ia ke Kolkata bukanlah menyekolahkan Maha saja, tetapi tujuan utamanya adalah menghabisi mafia dan gangster Alex untuk balas dendam. Mendengar hal itu, Lasya mengurungkan niatnya membatalkan pernikahan Maha dengan Srikar. Sementara itu, Alex yang mengetahui adiknya dibabat habis. Alex langsung landing dari Dubai ke Kolkata untuk mencari pelaku pembantaian tersebut. Dan satu-satunya saksi yang melihat Sangkar saat itu sedang dalam kondisi kritis. Keesokan harinya, anak buah Alex itu tiba-tiba sadar. Alex segera menyuruh Pak Rudra mencari orang yang berbakat dalam membuat sketsa wajah. Karena hal itu satu-satunya cara Alex menerawang pelakunya. Tak pakai lama, Pak Rudra langsung menuju kampus seni untuk mencari seniman berbakat. Dan secara kebetulan, saat itu Maha disuruh oleh Bu Rektor membantu Pak Rudra. Singkat cerita, ketika Maha sedang men-sketch wajah yang dimaksud anak buah Alex, ia dihubungi oleh Sangkar untuk dijemput. Maha pun memberitahu lokasinya kepada Sangkar. Dan singkat cerita guys, setelah Maha berhasil melukis wajah yang dimaksud anak buah Alex, wajah yang Maha lukis sangat mirip dengan Sangkar. Anak buah Alex pun juga meyakini bahwa wajah yang Maha lukis adalah pelakunya. Mengetahui hal itu, Maha menyangkal Alex. Kakaknya tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Tak berselang lama, Sangkar datang. Alex sudah menunggunya. Saat Sangkar tiba di sana, Alex langsung menodongkan pistolnya ke arah Sangkar. Sangkar yang tak ingin Maha mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya pura-pura polos dan tidak tahu apa-apa. Di momen itu, tiba-tiba Pak Rudra menodongkan pistolnya ke arah Alex dan membiarkan Sangkar lolos. Dan ternyata Pak Rudra rela mengkhianati Alex karena Sangkar sudah mengancam istri anaknya duluan. Mengetahui hal itu, Alex langsung mem-BHD Pak Rudra di tempat. Pengejaran Alex terhadap Sangkar tidak sampai di sini. Ketika ia sedang menemani Maha membeli gaun pengantin, Alex menghubunginya. Dalam momen sekejap itu, Alex berhasil membuat Sangkar lengah. Alex berhasil menculik Maha. Dengan cepat, Sangkar langsung menuju ke Sesampainya di sana, Sangkar langsung diringkus oleh anak buah Alex. Dan ternyata Alex telah mengelabuhinya, yang ternyata Maha berada di bagasi taksinya. Alex kemudian membawa Maha kabur dari tempat itu untuk dijual. Tetapi Sangkar tak membiarkan hal itu terjadi. Sangkar ngamuk dan menghabisi semua anak buah Alex yang coba-coba menghalanginya. Untung saja saat itu Maha membawa handphone. Lewat telepon, akhirnya Sangkar berhasil mengikuti kemana arah Alex. Mengetahui hal itu, Alex langsung memanah Sangkar, tetapi Sangkar berhasil menghindar menyebabkan taksinya oleng dan kebalik. Maha yang melihat Sangkar dalam kondisi parah segera berlari menolongnya. Alex tak membiarkan hal itu. Alex kembali memisahkan mereka. Dan ketika Maha kembali berlari ke arah Sangkar, Alex melempari kelapa Maha dengan gagang panahnya membuat Maha seketika lemas tak berdaya. Anak buah Alex kemudian segera membawa Maha kabur dari sana. Namun, mobil anak buah Alex yang membawa Maha terhalangi oleh masyarakat yang menggelar festival. Di momen inilah guys, berkat Alex melempar gagang panah ke kelapa Maha, ingatan Maha kembali pulih dan memanggil Sangkar dengan nama Bola. Seketika, Bola Sangkar bangkit dari titik lemahnya. Bola Sangkar membabat habis semua anak buah Alex. Sedangkan Alex tewas secara mengenaskan tertusuk trisula di tangan Bola Sangkar. Tamat, cerita pun habis dan happy ending.